Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Dia mengabulkan doa orang yang berdoa. Tetapi ada dua syarat. Jadi Allah mengabulkan doa yang kita minta, dua syaratnya. Nah, oleh karena yang demikian itu, para ulama-ulama kita mentafsirkan bahwa doa itu ada syarat-syaratnya dan ada adab tata keramanya. Apabila syarat ini ada dalam doa kita dan adab itu ada dalam doa kita, maka itulah yang difirmankan Allah, ujibu da'watad da'i, aku perkenankan, aku terima, aku kabulkan doa daripada hamba-hambaku itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil mujib alladhi yujibu man da'ahu wa yusib. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu alladhi man ladha bihi la yakhib. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul munib. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin al-habib wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi wa man li da'watihi yujib, amma ba'd. Yang kita muliakan, kita hormati para habaib dan para ulama, para muhibbin, hadirin, hadirat rahimakumullah. Puji syukur yang tidak terhingga kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan taufik dan hidayahnya jualah kita malam ini kembali bisa berkumpul di Masjid Bustanul Muhibbin yang penuh berkah dan rahmat ini. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga, para sahabat, zurriyah dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Para muhibbin rahimakumullah, al-khamis wal arba'un min asma'illah al-husna al-mujib, yang ke-45 dari Asmaul Husna Al-Mujib. Al-Mujib maknanya menurut para ulama huwallazi yuqabilu du'a'ad da'in bil ijabah. Dialah yang membetuli doanya orang-orang yang berdoa bil ijabah, dengan mengabulkannya. Jadi artinya mujib ini yang mengabulkan doa-doa orang yang berdoa kepadanya. Al-Mujib. Apabila doa kita diijabah oleh Allah, maka itulah nama Allah Al-Mujib tadi. Di dalam Al-Quranul Karim disebut nama Allah Al-Mujib dalam surat As-Saffat ayat 75. Wa ila Thamud akhahum salihah qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum biha fastaghfiruh summa tubu ilaih inna rabbi qaribum mujib. Allah mengutus kepada bangsa Tsamud saudara mereka, yaitu Nabi Saleh. Nabi Saleh diutus kepada kaum Tsamud. Berkata Nabi Saleh, wahai kaumku, sembahlah Allah.
Tidak ada bagi kalian Tuhan selain daripada Allah. Dialah yang menciptakan kamu dari bumi dan memakmurkan kamu pada bumi. Maka mintalah ampun kepadanya, tobatlah kepadanya. Inna Rabbi qaribun mujib, bahwa Tuhanku qaribun dekat, mujibun mengabulkan doa dari orang-orang yang berdoa kepadanya. Para muhibbin rahimakumullah, di dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman yang ditujukan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila bertanya kepada engkau wahai Rasulullah oleh hamba-hambaku tentang aku, maka jawab, sesungguhnya aku adalah qaribun dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'ani, aku mengabulkan, memperkenankan permintaan doa dari orang yang berdoa, idza da'ani, bila dia berdoa kepadaku. Falyastajibuli, hendaklah mereka memperkenankan aku, wal yu'minu bi, beriman kepadaku, la'allahum yarshudun, niscaya mereka mendapat petunjuk. Nah, para muhibbin rahimakumullah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa Dia mengabulkan doa orang yang berdoa, tetapi ada dua syarat. Yang pertama, falyastajibuli wal yu'minu bi, hendaknya mereka pun memperkenankan, mengabulkan apa yang aku minta, dan mereka beriman kepadaku. Nah, itu syaratnya. Jadi Allah mengabulkan doa yang kita minta, dua syaratnya. Mereka lebih dahulu hendaknya memperkenankan apa yang aku minta, dan mereka beriman kepadaku. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi doa-doa kita itu diterima oleh Allah, dikabulkan apabila kita sebelumnya mengabulkan dulu apa yang diminta oleh Allah dan beriman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena yang demikian itu, para ulama-ulama kita mentafsirkan bahwa doa itu ada syarat-syaratnya dan ada adab tata keramanya. Apabila syarat ini ada dalam doa kita dan adab itu ada dalam doa kita, maka itulah yang difirmankan Allah, ujibu da'watad da'i, aku perkenankan, aku terima, aku kabulkan doa daripada hamba-hambaku itu. Jadi doa kita ini asal cukup syaratnya, cukup adabnya, pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila doa kita kada terkabul, maka kita periksa doa kita ini cukupkah sudah syaratnya atau belum. Kemudian adab kita waktu berdoa itu sesuai atau kada. Nah, mungkin karena dua hal itu doa kita kada dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, min syurutid doa, sebagian daripada syarat-syarat doa, bila kada cukup syarat itu lain doa namanya. Sembahyang itu bisa dikatakan sembahyang kalau cukup syaratnya. Kalau kada cukup syaratnya, kada sembahyang. Orang sembahyang
Di antara syarat sembahyang menghadap kiblat. Inya kada menghadap kiblat kada sembahyang ngarannya. Syarat sembahyang suci. Inya kada suci, kada sembahyang ngarannya. Nah, doa pun demikian. Apabila doa ini kada cukup syarat-syaratnya, maka doa kita itu bukan dinamakan doa. Lalu Allah kada menghiraukan, lalu Allah kada mengijabah, karena yang kita sampaikan itu kepada Allah bukan doa namanya. Kenapa bukan doa? Karena kada cukup syarat-syarat untuk disebut sebagai doa. Nah, sebagian syarat-syaratnya ayyakuna mukhlisan lillahi ta'ala, bahwa orang yang berdoa itu ikhlas, murni karena menjunjung perintah Allah. Itu syaratnya pertama. Kalau kita berdoa kepada Allah kada ikhlas, kada karena Allah, itu kada doa namanya. Bila kada doa, lalu kada dihiraukan oleh Allah. Jadi landasan kita berdoa itu menjunjung perintah Allah. Kenapa kita berdoa? Allah nyuruh. Nah, itu ikhlas sebenarnya. Kada ada lain pada itu. Kita berdoa ini semata-mata karena menjunjung perintah Allah. Karena Allah dalam Al-Quran menyuruh kita untuk berdoa kepadanya, lalu kita berdoa. Nah, kita berdoa ini karena menjunjung perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu syarat pertama. Yang kedua, di antara syarat-syarat doa itu an la yas'ala manahallahu anhu, bahwa dia tidak meminta kepada Allah sesuatu yang dilarang oleh Allah memintanya. Nah, yang kita minta ini bukan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Karena ada sesuatu yang kada boleh kita minta. Bila kita minta, kita berdosa, bahkan bisa kafir. Nah, jadi bila kita minta kepada Allah sesuatu yang dilarang Allah, kita minta itu lain doa ngarannya, lain doa namanya. Karena doa itu syaratnya antara lain yang kita minta itu bukan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak contohnya doa-doa yang dilarang oleh Allah. Antara lain kadu'air rahmah wal maghfirah liman mata kafira. Seperti mendoakan dapat rahmat, mendoakan dapat ampunan bagi orang yang mati kafir. Orang mati kafir, orang ini mati sudah nyata kafir. Lalu kita doakan kepada Allah, ya Allah ampuni dosanya. Nah, ini haram hukumnya. Bahkan menurut sebagian ulama bukan hanya haram, tapi bisa murtad, memintakan ampun orang yang kafir. Nah, orang mati kafir macam Abu Jahal. Abu Jahal itu disepakati sudah oleh para ulama mati dalam keadaan kafir. Lalu dia mendoakan, ya Allah ampuni Abu Jahal. Nah, ini kada boleh. Kada boleh. Kenapa? Karena itu Abu Jahal sudah dipastikan mati dalam keadaan kafir. Orang yang mati dalam keadaan kafir dilarang kita memintakan ampun kepada Allah, dilarang kita memintakan rahmat atas orang yang mati kafir tadi. Nah, itu contoh doa yang dilarang. Bila kita berdoa macam itu, jangankan kabul, bahkan kita dapat hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kadu'ai ru'yatillahi ta'ala fid dunya, dan contohnya lagi berdoa hendak melihat Allah di dalam dunia.
kada akan kabul. Kenapa? Ini doa yang dilarang. Bukan hanya kada kabul, kita dapat dosa. Misalnya Allahumma arini wajhaka fid dunia. Ya Allah, perlihatkan kepadaku wajah engkau dalam dunia. Kita berdoa ini haram hukumnya. Kada harapan kabul. Kada harapan kabul kalau kita berdoa hendak melihat Allah Ta'ala dalam dunia. Kada mau kabul. Kenapa? Karena doa seperti itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa du'ai syar ala ghairi mustahiqihi, mendoakan kejahatan atas yang bukan haknya. Orang ini kada berhak didoakan kejahatan. Kita doakan orang itu celaka. Nah ini doa kada akan dikabulkan Allah. Bahkan kita berdosa. Umpamanya sandal kita hilang. Ya Allah, mati akan mencuntan sandalku nih. Itu kada berhak orang mencuntan sandal itu dimatii. Orang mencuntan sandal itu kada berhak untuk dibunuh. Ini doa kita, ya Allah, orang yang mencuntan ampun ulun itu mati akan dia. Nah ini kada berhak. Doa seperti itu diharamkan dan kada akan kabul. Kada akan kabul. Nah, orang kehilangan itu yang paling bagus doanya, ya Allah, bukakan hatinya mengembalikan harta itu. Nah atau beri hidayah dia, itu disuruh mendoakan itu. Jangan didoakan dia mati, didoakan dia masuk neraka. Nah itu kada patut. Nah jadi doa macam itu kada akan kabul, kada akan diterima, karena doanya sudah dilarang oleh Allah. Ada orang buat acara-acara maksiat, pekerjaan maksiat, minta doakan, mudahan pekerjaannya sukses selamatan. Nang digawi ini maksiat minta doakan selamatan, kadanya kabul doanya, kada kabul karena nang pekerjaan ini pekerjaan maksiat. Pekerjaan maksiat. Nah jadi syarat doa tadi mesti yang kita minta itu jangan yang dilarang oleh Allah memintanya. Kemudian lagi syarat doa wa alla yastaghila an wajibin, bahwa ia berdoa itu tidak mengganggu dia dari kewajiban. Dari kewajiban. Kalau aku berdoa nih, kalau aku berdoa habis waktu sembahyang, jangan berdoa, sembahyang kita. Nah, kalau kita berdoa, doa kita kada akan diijabah oleh Allah. Kenapa? Karena meninggalkan kewajiban. Misal waktu sembahyang lagi 5 menit habis, kita belum sembahyang. Yang wajib kita lakukan sembahyang. Kada ada perbuatan lain. Di situ kita berdoa habis waktu sembahyang. Nah itu diharamkan. Doa macam ini kada akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dia meninggalkan kewajibannya. Doa-doa yang membuat kita lalai melaksanakan yang wajib, maka doa itu kada cukup syarat disebut sebagai doa. Wa alla yakuna ala wajhil ikhtiyar, dan bahwa tidak adalah doa itu atas jalan ikhtibar, jalan coba-coba. Doa itu kada kawa coba-coba. Baik kamu cobai doa ini bagus, kada kawa dicobai doa itu. Bila kita coba-coba berdoa, itu kada cukup syarat sebagai doa, kada akan kabul. Ini ada doa yang bagus, nah percobai kamu, kada kawa dicobai macam itu. Doa itu kada kawa dicoba-coba. Nah, kalau kita berdoa mencoba akan doa ini hibat kada kucobai bang, kada akan kabul doanya. Mau dicoba-coba kayak itu. Jadi syaratnya doa jangan dicoba-coba.
wa ayyafhama ma'na mada'ahu bihi, dan syarat doa pula bahwa dia paham arti yang dia minta itu. Nah, itu syarat doa. Yang kita minta tuh kita paham artinya. Allahumma, ya Allah, ini sesungguhnya ulun as'aluka, minta kepada engkau at-taqwa, taqwa. Nah, kita doa itu kita mesti paham maknanya. Kalau kita kada paham maknanya, ngapa nang kita minta? Ini doa tapi kita kada mengerti doa ini apa mintanya. Kedengaran doa itu. Nah, illa du'aan minal Qur'an awil hadis, kecuali doa itu diambil dari Al-Quran atau doa itu diambil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kada perlu kita paham, kita dapat pahala. Karena kita baca Quran walaupun kita kada paham, dapat pahala. Kita baca hadis walaupun kita kada paham, dapat pahala. Jadi doa yang dari Al-Quran, doa yang diambil dari doa Nabi, walaupun kita kadang mengerti maknanya, itu kadang jadi masalah. Karena doa yang dari Al-Quran, doa yang dari Nabi, itu pasti baik sudah. Walaupun kita kadang paham maknanya, itu sudah dimasukkan dalam syarat doa. Nah, tapi kalau doa dari karangan ulama-ulama, doa karangan para wali-wali, nah itu jangan, mesti paham maknanya. Karena mungkin permintaan wali itu kada cocok lawan yang kita minta. Nah, doa wali mungkin kada pas lawan kita. Karena orang wali itu banyak permintaannya yang kada cocok lawan kita. Antara lain misalnya orang wali itu minta fakir. Allahumma inni as'alukal faqra, ya Allah aku minta kepada engkau fakir, susah hidup ini. Namun kita kadang mengerti itu, kita berdoa, ya Allah hamba minta susah, tambah susah kita. Kalau orang wali susahnya ada tujuannya, orang wali susah ada maksudnya. Kalau kita susah wara. Nah, jadi kalau doa itu karangan wali, doa karangan tuan guru, jangan sembarang baca, pelajari dulu maknanya. Nah, lain doa Quran, ini doa diambil di mana? Dari Quran, maka kada perlu tahu pun maknanya sudah jadi. Ini doa siapa? Doa dari Nabi, kada perlu tahu maknanya sudah jadi. Tapi kalau doa siapa? Doa wali kutub si A, maka ada kawa dulu, pelajari dulu maknanya, Karena doa wali itu macam-macam. Mereka ada minta anak lakas mati, para doa wali itu. Kita kan minta panjang umur biasa kita nih, orang walinya lain. Ya Allah cepatkan aku bertemu engkau, mati kita lakas. Nah, jadi kalau dua orang wali pelajari dulu, pelajari maknanya. Nah, bahwa dia mengetahui makna doa yang dia minta. Kalau kada tahu, kada kawa disebut doa, kada cukup syarat doa. Kecuali doa Quran atau hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu syaratnya. Wa min hadang setengah syarat lagi, wa ayyakuna mat'amuhu wa mashrabuhu wa malbusuhu wa makanuhu halala. Yang dia makan, yang dia minum, yang dia pakai, yang dia tempati, itu adalah halal semua. Itu syarat doa juga. Karena kalau orang itu ada makan haram, minum haram, atau ada pakaiannya yang haram, orang ini kada disuruh berdoa, disuruh tubat dulu. Nah, kalau tubat hanya berdoa. Jadi kalau orang-orang yang makanannya ada haram, minumannya ada haram, atau pakaiannya haram, orang ini kada patut berdoa kepada Allah. Yang patut baginya melaksanakan kewajibannya, yaitu apa? Tobat kepada Allah. Kalau orang yang di tubuhnya masih bergelimang haram, inya berdoa, itu menyalahi aturan.
Orang yang serabah haram, Allah kada nyuruhnya berdoa, Allah nyuruhnya tobat dulu. Allah nyuruhnya tobat. Nah makanya itu kalau kita ada nang haram-haram di tubuh kita ini, berdoa kita kada akan kabul doa kita, karena Allah menuntut kita untuk tobat, bukan untuk berdoa pada saat kita masih bergelimang dengan yang haram, makan, pakai, minum, atau tempat kita tempat yang haram. Nah kita di tempat yang haram, jangan berdoa di situ, karena Allah kada nyuruh berdoa, Allah nyuruh pindah cari yang halal. Begitu pindah ke tempat halal, nah anyar kita berdoa. Nah para muhibbin rahimakumullah, jadi itulah antara lain beberapa syarat-syarat doa. Bila itu kada terpenuhi, maka itu bukan doa namanya. Nah, jadi pantas kita kada dikabulkan doa kita, karena kada cukup syarat untuk disebut sebagai doa tadi. Ikhlas. Nang kita minta jangan nang haram, jangan membuat kita lalai dari kewajiban, jangan coba-coba, dan paham apa yang kita baca, kita minta, ditambah halal di seluruh tubuh kita ini. Nah itu syarat-syarat doa tadi. Apabila doa kita mencukupi itu, maka berhak sudah disebut doa. Disebut doa. Tinggal lagi kita melengkapi itu dengan adab-adabnya, dengan tata keramanya. Ini adab fungsinya untuk mempercepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang syarat tadi lebih penting dari adab. Karena tanpa syarat kada disebut doa, cukup syarat hanya disebut doa. Nah hanya doa tadi diperhiasi dengan adab-adab supaya lebih segera diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa min adabihi, sebagian daripada adab doa, ayyakuna ma sa'alahu khairan yakinan, bahwa yang dia minta kepada Allah itu yakin kebaikannya. Yang kita minta kepada Allah yakin baik, yakin membawa keselamatan, yakin membawa kebahagiaan. Kayak apa nang contoh kita minta kepada Allah yang yakin, yang pasti baik? Kaziyadatil ilmi wal iman wal ma'rifah, seperti minta tambahan ilmu, tambahan iman, tambahan ma'rifah, itu pasti baik. Allahumma zidni ilma, ya Allah tambahkan aku ilmu, wa imanan, tambahkan iman, wa ma'rifatan, tambahkan ma'rifat, itu pasti baik. Wa ghufraniz dzunub, minta hapuskan dosa, nah, itu pasti bagus. Wazzauji wazzauja wazzurriyat salihah, pasangan hidup, keturunan yang saleh, itu pasti bagus diminta. Wa husnul khatimah wa dukhulil jannah wan najah minan nar. Nah, ini kada diragukan lagi, yang kita minta itu adalah baik. Minta ke surga, selamat dari neraka, itu pasti baik. Nah jadi adab doa antara lain yang kita minta itu yang pasti baik untuk kita. Wa in kana ma yas'aluhu la ya'lamu khaira aw syarrah, jikalau yang dia minta itu dia kada tahu baik atau buruknya. Nah kita minta ini kita belum tahu baik atau kada. Kar rizqil wasi, seperti rizki yang luas. Kita minta kaya kepada Allah, kaya belum tentu baik bagi kita. Jangan-jangan karena kekayaan itu yang mencelakakan kita. Nah jadi bolehkah kita minta kaya kepada Allah? Bolehkah kita minta kedudukan jabatan yang tinggi kepada Allah? Karena itu belum tentu baik. Kedudukan jabatan yang tinggi belum tentu baik, harta banyak belum tentu baik. Nah bila kita minta kepada Allah sedemikian itu,
maka disambung in kana khaira, jika itu baik. Tambahi itu. Ya Allah, misalnya agnini, kaya akan aku ya Allah. Tambahi in kana khaira, jika itu baik. Pacang kada baik kada usah kaya artinya. Nah itu. Ya Allah, naikkanlah pangkat hamba, naikkanlah jabatan hamba. Tambahi maka in kana khaira, jika itu baik. Nah, itu beradab lawan Allah Subhanahu wa taala. Supaya yang kita minta ini bujur-bujur, kekayaan membawa kepada kebaikan, kedudukan membawa kepada kebaikan. Jadi jangan hendak minta kepada Allah sesuatu yang belum tentu baik untuk kita. Jangan hendak minta lawan Tuhan sesuatu yang belum tentu baik. Kalaupun minta juga tambahi dengan jika baik. Jika baik. Allahumma inni as'aluka, aku minta kepada Engkau ya Allah, rizkan wasi'an, rezeki yang luas, halalan halal, tayyib, ditambahi yu'inuni ala ibadatik, yang membantu aku untuk ibadah kepada Engkau. Nah itu bagus doanya, jangan ditinggal itu. Ya Allah luaskan hamba rezeki, nah itu kada bagus. Barangkali kita begitu luas rezeki kada ingat lagi di sembahyang, luas rezeki kada ingat lagi di zikir, karena kebanyakan rezeki yang diurusi. Jadi minta rezeki yang halal, yang luas, yang membantuku untuk taat kepada Engkau. Nah tambahi itu, maka itu bagian dari adab doa juga. Wa ayyakuna du'a ma'al jazmi, dan lagi adab doa itu ada dengan disertai dengan kepastian. Masa kita lawan Allah, Allahumma ghafirli, ya Allah ampuni zunubi, dosa-dosaku. Nah itu pasti ngarannya. Jangan ditalik. Ya Allah ampuni dosa-dosaku, jika Engkau mau. Jangan lagi kalau Engkau mau itu ditambahi. Pastikan ya Allah ampuni dosaku. Nah, ingat situ aja. Jangan ditambah lagi dengan ta'lik tadi. Wa ayyakuna hadiral qalbi, dan sebagian adab doa lagi bahwa dia berdoa itu hatinya hadir kepada Allah. Kita berdoa ini hati kita hadir, kita merasakan kita ini dekat dengan Allah, kita rasakan Allah mendengar doa kita. Mesti hadir hati kita. Wa ayyuhassina dhanna billahi ta'ala, dan bahwa dia berbaik sangka dengan Allah. Kita berdoa itu disertai baik sangka dengan Allah, artinya Allah mengabulkan doa. Nah itu bagian dari adab-adab utama dalam berdoa. Adab-adab lain itu sebenarnya masih banyak, seperti angkat tangan itu adab juga. Tapi yang pokok ya tadi adab-adab doa itu. Nah kalau sudah doa kita ini cukup syarat, doa kita ini beradab, nah ya jar Tuhan tadi, ujibu da'watad da'i, aku akan mengabulkan doa orang yang berdoa kepadaku. Karena cukup syarat dan cukup adab-adabnya. Nah para muhibbin rahimakumullah, al-mu'min bismillah al-mujib ayyukthirad du'a ila Allah ta'ala li'anna du'a mukhul ibadah. Orang yang sudah beriman dengan nama Allah Al-Mujib, dia percaya Allah itu mengabulkan doa, dia yakin bahwa Allah itu mengabulkan doa. Sikapnya itu kalau sudah yakin Allah itu mengabulkan doa, memperbanyak doa. Nah, kalau sudah yakin bahwa Allah itu mengabulkan doa, banyaki berdoa. Habis sembahyang berdoa, habis baca Quran berdoa, hendak makan berdoa, hendak guring berdoa, bangun guring berdoa. Karena sudah yakin bahwa doa ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yuhibbu ayyus'al, Allah itu suka diminta. Allah itu senang kalau kita minta.
Amun kita kada minta, Allah kada suka. Allah kada suka. Nah, kita minta, Allah suka. Kenapa suka? Kita minta tiap jam, minta macam-macam lawan Allah. Minta aja gawian kita lawan Allah. Allah tak makin suka. Kenapa? Sebabnya Allah suka bila kita minta. Nah, karena dengan meminta itu berarti kita mengakui Allah itu maha kaya. Dengan minta kita mengakui bahwa Allah itu maha kuasa. Dengan minta kita mengakui diri kita lemah. Dengan minta kita mengakui diri kita kada berdaya. Itu yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dari doa itu. Nah, jadi wallahu yuhibbu ayyus'ala, Allah itu suka, senang bila diminta. Kata di balik itu ada pengakuan keagungan Allah, pengakuan kekayaan Allah, pengakuan kehinaan diri dan kelemahan diri. Itu yang menyebabkan Allah suka bila kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertama itu orang yang beriman kepada nama Allah Al-Mujib, dia sering minta, sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa ayyakuna mujiban li'ibadillahi ta'ala fi mada'auhu, bahwa dia orang yang beriman dengan nama Allah Al-Mujib tadi, dia pun bersikap seperti itu kepada hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dia berakhlak dengan akhlak Allah. Allah itu mengabulkan orang yang berdoa kepadanya, maka dia pun mengabulkan hamba Allah yang minta kepadanya. Nah, dia mengabulkan bagi hamba-hamba Allah fi mada'auhu, pada sesuatu yang mereka minta, yang mereka seru kepadanya. In amkanahu syara'u, jikalau mungkin akan dia oleh syara'. Setiap ada orang yang minta hadiri, setiap orang ada yang mengundang, dia datangi selama dimungkinkan oleh syara', oleh agama kita. Ini sebagai wujud daripada iman kita kepada Al-Mujib. Allah mengabulkan doa. Nah, kita pun mengabulkan permintaan orang yang minta kepada kita bila sesuai dengan syariat Allah. Ada orang mau undang kita, datangi. Ada orang mau undang, datangi. Nah, asal itu kada bertentangan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Karena menghadiri undangan ini macam-macam hukumnya. Ada nang menghadiri saruan ini hukumnya wajib. Orang bersaruan lawan kita, kita wajib menghadiri. Saruan apa? Saruan pengantinan, walimatul urus. Bersaruan lah, napa garang nih? Isuk mengawinakan anak. Nah, itu wajib kita menghadiri itu. Ada menghadiri undangan itu sunat, seperti menghadiri pernikahan. Besaruan lah napa isuk menikahkan anak, sunat hadir. Kalau isuk saruan lah napa mengawinakan anak, sudah nikah, artinya mengawinakan, wajib hadirnya. Nah, jadi nang sunat tuh nikah, nang wajib kawinnya ditulaki dihadiri. Jadi menghadiri nikah itu sunat. Kalau menghadiri aruhan kawinnya itu nang wajib. Ini udah masuk di akal kayaknya nih. Tapi kayak itulah sudah hukumnya. Ini agama kita kada akal, Bang. Banyak kadang kada sesuai akal. Tapi inilah hukum. Menghadiri walimah urus wajib. Menghadiri orang bernikahan sunat. Nah, ada kita menghadiri itu makruh. Menghadiri saruan, nang mana di saruan itu yang diundang hanya orang-orang kaya. Ini saruan yang kelas tinggi. Yang diundang nang bedasi-dasi aja. Nang mana kada bedasi kada kau masuk ke saruan. Nah, itu makruh menghadiri undangan itu. Nah, keempat, kita haram menghadiri undangan bila di undangan itu ada kemunkaran-kemunkaran yang kita kada sanggup untuk merubahnya.
Nah, saruan apapun, pernikahan kah, pengantinan kah, apakah, bila di situ ada perkara yang munkar, ada perkara yang haram, kita pun haram hadir di sana kalau kita kada mampu untuk merubahnya. Kecuali kita mampu merubahnya, nah silahkan hadir ke sana. Kalau kada mampu, kita kada boleh hadir ke sana. Nah, jadi artinya kita beriman kepada nama Allah Al-Mujib, kita mesti menolaki saruan-saruan orang itu, menolaki menghadiri undangan-undangan orang itu jika sesuai dengan syariat Allah, dengan agama Allah. Ada undangan, kita lihat undangannya kayak apa, acaranya apa. Nah, selama itu baik, selama itu kada ada masalah dengan munkar, dengan keadaan-keadaan lain, nah maka disuruh kita menghadiri undangan atau saruan itu. Itu buah dari iman kepada nama Allah Al-Mujib. Wa fil jawab in ajaza anhu ma'ajabri khatirih. Nah, jikalau dia kada mampu menghadiri undangan itu, esok ada orang saruan, kita kebetulan kada kawa menghadiri, nah jawablah dengan jawaban yang lembut serta menutupi kekecewaan orang yang mengundang itu. Nah, esok aku kada kawa hadir karena taimbay ini. Nah, aku mendoakan mudah sukses saja esok acara ikam. Nah, itu ngarannya menutupi kekecewaannya. Jadi kalau kita kada mampu untuk hadir, beri jawaban yang lembut serta menutupi kekecewaan hatinya dengan sesuatu, baik doa atau apapun. Nah, ini keimanan kepada nama Allah Al-Mujib tadi. Nah, kemudian yang ke-46 nama Allah Al-Wasi'. Hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa bihamdihi wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal ahya'i minhum wal amwat. Allahumma nas'aluka khayra ma sa'alaka 'abduka nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sayyidaka 'abduka nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa anta musta'an wa lakal balagh wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma zidna fid din wa barakatin wa sa'atan fil jismi wa sa'atan wa tawbatan qabla al-maut, sa'atan inda al-maut wa ta'adal wa ta'afwan min al-hisab wa aman min al-ajab wa nasiba min al-jannah. Dukna laka bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna fid din wa barakatin. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا الرجل من شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم